Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baru saja sama-sama kita dengarkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja dibawakan oleh Alhamdulillah, baru saja kita semua mendengarkan pembacaan Maulid Nabi yang baru saja dibawakan oleh Majelis Ta'lim Nurul Zalam di bawah pimpinan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Hafiz. Meningkat kaca selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang kita tunggu-tunggu oleh Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Habib Husain Al-Hamid. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini gak ada bangku apa nih? Kaki saya habis keseleo kemarin, jadi gak kuat diri lama. Oh iya, maklumin ya. Ya alhamdulillah, puji dan syukur ya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terkhusus nikmatul Islam wal iman. Nikmat daripada kesehatan badan kita, nikmat dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hambanya, selaku umatnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat besar dan yang kecil yang setiap hari menyelimuti diri kita, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala janjinya Allah Subhanahu wa taala buat orang yang bersyukur sama orang yang kufur. Bib, kufur itu apa? Kufur itu orang yang selama dia lahir sampai sekarang kagak pernah dia yang namanya mensyukuri nikmat Allah tiap hari padahal dia dapat. Ya, akhirnya kufur. Ya Allah, kok hidup saya begini-begini saja. Ya Allah, kok hidup saya kayak gini aja.
nggak ada peningkatan, padahal tiap hari dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat nafas. Nikmat kita bisa buka mata, kita bisa hidup kembali, diizinin hidup sama Allah. Tatkala kita hidup, kita bisa bertaubat, melanjutkan hidup untuk hidup yang akan datang. Di mana? Alam akhirat. Itu nikmat. Coba entar misalkan kita tidur, besoknya kita udah di dalam kubur, mau ngomong apa? Mau taubat nggak bisa. Mau minta ampun sama Allah kagak bisa juga. Nah, ini daripada nikmat yang paling agung yang Allah berikan sama kita, napas. Nah, syukurin tuh napas. Jangan kita menyangka nikmat yang enak tuh dapat duit banyak, dagangan laku, bukan. Nikmat yaitu apa? Kita masih diberikan izin buat hidup sama Allah. Udah. Maka syukurin. Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Nah, ini enak nih, ada bangku. Ya, kaki gue dari tadi nyut-nyutan. Ya Allah. Ya, maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin. Ya. Tuh, Allah bilang apa? Siapa orang yang bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Tuh, ditambahin nikmatnya, enggak dikurangin, enggak. Ya, kalau orang bersyukur ditambahin. Bu, dengerin Bu, jangan ngobrol. Biar pulang dapat manfaat. Orang zaman sekarang hadir maulid ngomongin orang, ya ngedumel. Ya, ngomongin dagangan, tadi gue dagangan laku banyak. Jangan, maulid dengerin. Biar asarnya maulid, berkahnya maulid, hikmahnya maulid dapat. Amin. Nih malam 12 Rabiul Awal, di mana cahaya yang mulia dilahirkan. Ya, cahaya yang agung, basyarun lakal basyar. Ya, Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Coba bayangin, bagaimana Nabi Muhammad? Ntar kita bahas. Yang penting dengerin, kalau nggak ada dengerin gue pulang. Saya masih ada 2 acara lagi nih, makanya saya sempetin dulu kemari. Ya. Tuh yang pertama bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita semua Allah jadikan orang-orang yang syukur sama Allah. Ya, dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud sahibul maulud Sayyiduna Muhammad. Karena beliau kita duduk di tempat yang mulia ini. Karena beliau kita bisa baca maulid. Karena beliau kita bisa kenal sahabat. Karena beliau kita bisa pakai peci. Karena beliau tiap tahun orang kafir, orang muslim berkahnya dapat. Betul gak? Ini bulan maulid yang dapat berkahnya, yang dapat berkah bukan orang kafir, bukan orang muslim saja. Orang kafir, Yahudi, Majusi dapat. Iya. Nah, Pak di jembatan 5 ada nggak tukang nampan? Tang, jembatan 5 tukang nampan ada nggak? Yang jual orang Cina bukan? Beli nampan, beli nampan berapa? 4 lusin, habis diborong sama masjid buat maulid. Tuh karena siapa? Orang kafir aja dapat. Gimana kita orang muslim yang tercatat di dalam hati seorang muslim di zamannya Nabi Muhammad, lahir dia dari rahim ibunya, dicatat sama Allah. Ini orang menjadi umatnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ini bulan maulid ya. Ini bulan maulid Bu. Bulan maulid ya, banyakin sholawat, banyakin cinta nih, nanamin cinta sama Rasulullah. Belajar biar bisa netesin air mata buat Nabi Muhammad. Karena tidak ada penolong di yaumil akhir kecuali Nabi Muhammad. Enggak ada yang bisa nolongin ibu, nolongin bapak, nolongin antum semua di akhirat kecuali syafaatul uzma yang Allah mandatkan kepada Rasulullah untuk membanggikan kepada umat-umatnya. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Amin ya rabbal. Juga yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para asatid, para habaib, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
ya, yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Hafiz Fadilah Khadimul Majlis mata'anallah bituli hayatih, dan juga Ustadz Yadin. Nah, Ustadz Yadin mata'anallah bituli hayatih, dan Ustadz Zainuddin mata'anallah bituli hayatih, Bapak Haji Buang, tokoh masyarakat, Bapak Haji Madi, orang tua kita. Mudah-mudahan semua Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rezekinya, Allah berikan kehidupannya senang dunia akhirat, entar matinya digampangin sama Allah, entar matinya dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di bulan Maulid ini kita bahas dikit tentang Nabi. Banyak orang mengatakan, Habib, mengapa kita harus bergembira atas kelahirannya Rasulullah, atas munculnya Nabi Muhammad? Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Namun ini Abu Lahab tidak mengikuti syariatnya Nabi. Ya, Abu Lahab orang yang dulunya benci sama Rasulullah. Ya, namun saat Nabi Muhammad lahir ke alam dunia disambut dengan gembira sama Abu Lahab. Abu Lahab saking gembiranya lahir Nabi Muhammad, ponakannya itu sampai membebaskan daripada budaknya. Saking gembiranya, ini karena saya gembira engkau saya bebaskan. Namun setelah Nabi beranjak dewasa, sudah memulai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, memberantas yang ma'ruf, memberantas yang munkar, menegakkan yang ma'ruf. Di situ timbul kebencian dalam hati Abu Lahab. Oh, saya tidak terima ya dengan dakwahmu wahai Muhammad. Akhirnya apa? Ya singkat cerita, ini Abu Lahab pengen ngejerumusin Nabi, pengen nyalakai Nabi. Akhirnya setelah kepengen dicelakai Nabi Muhammad, dia yang mati nih Abu Lahab. Setelah meninggalnya masuk dalam neraka. Setelah masuk dalam neraka Abu Lahab, setiap hari Senin azabnya diringankan sama Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad lahir hari Senin. Ya, ini Abu Lahab azabnya diringankan karena dulu pernah gembira sekali menyambut kelahirannya Rasulullah. Allah Muhammad. Ini Abu Lahab yang senang cuma sekali karena lahirnya Nabi. Bagaimana dengan kita? Mungkin setiap malam, 1 minggu 2 kali kita merayakan maulid di majlis-majlis, di masjid-masjid. Dengan apa? Dengan tujuan gembira karena lahirnya Nabi. Apalagi ini antum yang datang semua gembira menyambut kedatangan Nabi. Gimana? Kalau yang kafir aja dapat, gimana kita? Alhamdulillah. Tidak ada ruginya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada nyesalnya kita bergembira kepada Rasulullah. Nih bulan Maulid agungin, junjung tinggi. Ibu-ibu yang punya rumah dapat rezeki dah, itu panggil dah keluarga, ayo kita baca Maulid di rumah, biar rumah kita berkah. Apalagi banyak nih zaman sekarang nih, ya walaupun masih suasana pandemi ya, banyak tetap maulid diadakan, akan tetapi terbatas, betul. Yang tahun kemarin kita bisa bikin di jalan, kita bisa bikin di mana, di lapangan bola, betul. Sekarang alhamdulillah walaupun banyak larangan, kita masih bisa bikin di rumah kita. Siapa orang yang rumahnya dibacain maulid, Allah angkat tuh bala, Allah angkat musibah, Allah angkat wabah, Allah angkat yang namanya virus, Allah angkat di dalam rumah kita hal-hal yang jelek. Namun Allah ganti dengan rahmatan lil alamin, dengan keberkahan, dengan hidayah, taufik di dalam rumah kita. Baca maulid, Bu. Anaknya ulang tahun baca maulid, mau nikah baca maulid. Maulid paling sebentar doang, baca maulid biar berkah. Undang Rasulullah di dalam pernikahan kita, di dalam ulang tahun kita, di dalam keselamatan rumah kita, di dalam segala-galanya. Undang Nabi Muhammad dengan pembacaan maulid. Agungin maulid. Fahim tom? Fahim tom?
Di bulan Maulid tuh, Masya Allah berkah, bulan berkah, nggak ada orang yang bisa nih melihat seberapa besarnya keberkahan bulan Maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Ini nih tempat yang kayak begini nih. Udah waktunya kita berserah diri sama Allah. Di tempat Maulid, di tempat yang dimana disebutkan nama Nabi Muhammad. Nih udah saatnya yang mau tobat, ayo sekarang tobat. Yang mau minta hajatnya. Yang mau menjadi orang baik, nih saatnya, kata beliau. Di bulan Maulid lebih mulia, malam Maulid lebih mulia daripada malam pertama Ramadan. Malam 1 Muharram, malam Lailatul Qadar lebih mulia. Ini bulan Maulid yang diagungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dibanggain sama Allah cuma Nabi Muhammad. Apa julukan Rasulullah? Habibullah, kekasih. Kalau udah bahasanya kekasih, mau ngomong apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang dijulukin Khalilullah, ya Sofiyullah dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad dijulukin sama Allah Habibullah. Di mana kita lihat majelis terpampar daripada nama Allah Muhammad. Masuk masjid Allah Muhammad. Masuk musola Allah Muhammad. Ada bis di tol ada bacaan Allah Muhammad. Kurang mulia apa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, tidak ada penolong, tidak ada yang mampu menolong kita di yaumil akhir kecuali syafaatnya Nabi Muhammad, kecuali permohonannya Nabi Muhammad. Tuh tadi kita baca Maulid apa itu? Ad-Dia Ulami bukan? Ad-Dia Ulami. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tuh mengatakan tuh dalam Maulid, Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana? Kata beliau, orang-orang yang cinta nih, yang aku cinta sama Nabi Muhammad, yang mereka rela mengorbankan harta, nyawa, semuanya untuk Nabi Muhammad. Mana? Orang yang aku cinta sama Nabi Muhammad, terdengar nama Muhammad di kupingnya maka bergetar hatinya, semangatnya, girahnya untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad. Makanya kalau Maulid minimal tahu artinya, jadi kita bisa ngehayatin, jangan ngebaca doang. Iya, itu timbul cinta dari situ. Paham Tom? Bulan Maulid datang ada orang ngehina Nabi, betul. Nabi Muhammad dihina, ya Allah sedih saya. Nabi Muhammad dihina, dibikin tuh karikaturnya, ya Allah kita sedih. Ya, Nabi Muhammad nanti bagaimana Bib di akhirat? Bu, ngantuk Bu? Ngantuk gak? Kalau ngantuk tidur Bu. Lah iya ngantuk tidur, lapar makan, begitu aja kita mah. Iya jangan ngedumel aja. Ngantuk aja tidur, lapar makan, gak punya duit cari duit ya. Begitu aja, gak usah hidup mesti simple, betul gak? Bu, ibu pengen ngelihat Rasul gak? Kira-kira Rasul gantengnya kayak apa? Ya saya sih masih debunya dah. Iya. Kira-kira Rasul gantengnya kayak apa Bu? Kayak saya. Aduh, jadi malu. Jadi enak ya. Ya, ini Nabi Muhammad kalau kita mau ngebahas tentang keindahan wajah beliau. Ya, yang tadi Al-Faqir sampaikan, nuran fauqa kulli nur. Nabi Muhammad memiliki cahaya di atas segala cahaya. Sampai dulu ada riwayat yang mengatakan nih Nabi kalau lagi jalan, ya, Nabi itu kalau lagi jalan apa sih namanya? Awan ngikutin, betul gak?
awan ngikutin. Ada orang berpendapat nih jangan sampai Nabi Muhammad nih kena sinar matahari. Bukan begitu riwayatnya. Ulama-ulama berpendapat kenapa awan menutupi diri Nabi Muhammad? Karena apa? Karena kalau awan tidak menutupi diri Nabi Muhammad, maka saat cahaya Nabi Muhammad terpancar mengenai matahari, meleleh matahari. Karena apa? Nurnya Nabi Muhammad. Di dalam Maulid Ad-Diba dikatakan fa idza aqbala laila fa ka'anna an-nasa min nurihi fi awanid duhur. Di dalam Maulid Ad-Diba dikatakan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan di dalam maulidnya fa idza aqbala laila. Dulu saat malam hari Nabi Muhammad lagi ngajar sama sahabat-sahabatnya. Ya. Fa ka'anna an-nasa min nurihi fi awanid duhur. Ya, sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya karena terpancar dari wajah yang indah yang terang dari Nabi Muhammad, seakan-akan sahabat taklimnya berada di siang hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuh Nabi Muhammad, ya Allah, kita kalau mau ngebayangin kegantengannya Rasul, wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan doa Bu biar mata kita ini enggak dihijab sama Allah buat ngelihat Nabi. Amin ya rabbal. Tuh Nabi Muhammad. Dulu ada salah satu sahabat berjalan sama Nabi Muhammad di suatu padang pasir. Malam hari berdua sambil ngobrol begini begitu, akhirnya ini sahabat menoleh Nabi Muhammad. Saat sahabat menoleh Nabi Muhammad, menoleh lagi bulan. Menoleh lagi Rasulullah, menoleh lagi bulan, sampai 3 kali ditegur sama Nabi Muhammad. Wahai sahabatku, kenapa antum kayak orang bingung? Entar ngelihat bulan, entar ngelihat saya, kata Rasulullah. Entar ngelihat bulan, entar ngelihat saya. Sahabatnya bilang, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku bersumpah wahai Rasulullah. Ya. Fa inna wajhaka adwa wa ajmal wa ahsan minal qamar. Kata sahabat apa? Wahai Nabi Muhammad, saya bersumpah wajahmu lebih baik, lebih indah daripada bulan purnama. Makanya Al-Habib Ali di dalam maulidnya mengatakan Habibun yugharrul badru min husni wajhihi. Bulan purnama ngiri, bulan purnama pun iri dengan ketampanan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Coba antum semua nih kalau lagi datang supermoon, tahu nggak supermoon? Bulan purnama, betul? Indah nggak? Nah ini bulan purnama ngiri, ya Allah, diriku telah iri dengan Nabi Muhammad, dengan ketampanannya, ya Allah. Indah, kurang indah apa Nabi Muhammad? Tidak ada orang yang bisa mengungkapkan keindahan Rasulullah. Sampai Al-Habib Ali mengatakan di dalam maulidnya, tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih. Beliau mengatakan, nih tatkala mata manusia bertamasya di dalam sebuah taman untuk mencari keindahan di dalam taman tersebut, di alam dunia khususnya. Kalau ada manusia ini muter-muter nih seluruh dunia untuk mencari keindahan alam, maka kalian tidak akan menemukan, kata Habib Ali, keindahan yang setara dengan keindahan Nabi Muhammad. Tuh, indah ini nggak bakal bisa. Sampai ada yang mengatakan apabila ranting-ranting pohon di seluruh dunia dijadikan pulpen, lautan menjadi penanya untuk mengungkap keindahan Nabi, nggak bakal bisa. Ranting bakal habis, lautan bakal habis, tidak ada yang bisa mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya insya Allah kita masuk surga sama Rasulullah. Kita bisa berkumpul di surga sama Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, dan kita berdoa, ya Allah jangan haramkan wajah kita, diri kita untuk berjumpa Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ya Bu ya, ajarin anak-anaknya biar cinta sama Nabi, biar cinta sama Rasul, biar bisa ngebawa sunnah Nabi. Ini bulan Maulid,
Bulan Maulid bukannya bulan untuk berlomba-lomba membikin daripada kata-kata yang indah untuk menyambut bulan Maulid. Bukan. Di bulan Maulid ya orang-orang Hadramut, ulama-ulama Hadramut, aulia-aulia di Yaman, kalau datang bulan Maulid mereka berlomba-lomba untuk bermimpi Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Mereka berlomba-lomba buat apa? Bukan buat mimpi sama Nabi. Emang bisa mimpi Rasulullah? Bisa. Nabi sendiri yang bilang man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan wa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, kata Rasulullah. Apa artinya? Siapa orang, kata Nabi Muhammad, yang dia tidur dia mimpi berjumpa dengan aku, maka itulah aku. Kan ada orang bilang mimpi itu bisa jadi jin, betul? Dari setan, betul? Oh iya betul. Namun setan, iblis tidak bisa menyerupai tubuh wajah Nabi Muhammad. Namanya aja nggak bisa. Setan iblis tidak bisa menyerupai nama Nabi Muhammad dalam mimpi. Kalau kita tidur, berjumpalah kita ketemu Nabi Muhammad. Ada orang ganteng ngomong sama kita, ana Muhammad, nabimu, itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Dan Nabi melanjutkan lagi, dan barang siapa yang sudah bermimpi berjumpa denganku di alam mimpi, maka siap-siaplah engkau berjumpa denganku di alam dunia dengan keadaan terjaga, kata Rasulullah. Nabi tidak mati. Nabi Muhammad Habibullah, orang yang dikhususkan oleh Allah. Nah sekarang Nabi Muhammad dihina, apalagi dulu tuh zaman kemarin tuh ada Gus-gus tuh ngata-ngatain Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad ini orang biasa. Nabi Muhammad ini ingusan, sama kayak anak-anak kita. Lu yang ingusan, Dut. Rambut lu gondrong bau, iya kan? Iya, ngata-ngatain Rasulullah. Nabi Muhammad dikatain, dihina. Oh Nabi Muhammad sama kayak anak-anak kecil-kecil biasa, ini kotor apa dekil kumel, kurang ajarin orang. Kurang ajar. Kalau mau ngomong ngaca dulu muka ente jelek. Ngatain Nabi Muhammad. Jangan ini kalau nggak punya ilmu jangan ngomong masalah Nabi, jangan. Belajar dulu sirah. Belajar tuh Syama'il Rasul. Bagaimana Nabi Muhammad tuh buka kitab Wasailul Usul. Jangan main ngata-ngatain Nabi Muhammad dikata-katain. Padahal Nabi Muhammad nanti yang bakal ngasih syafaat buat dia. Syafaat yang megang Nabi. Ini dari Nabi Adam sampai Isa sampai Nabi Muhammad. Jenderal bukan semua. Jenderal semua bukan. Semua jenderal. Nabi punya umat. Betul. Tapi hanya satu Nabi yang dikhususkan oleh Allah, yang dimandatkan oleh Allah nih buat megang syafaat. Siapa? Nabi Muhammad. Siapa lagi yang megang? Cuma Nabi Muhammad. Entar kita datang sama Nabi Adam, wahai Nabi Adam syafi'ni, syafaatkanlah kami wahai Nabi Adam. Apa jawab beliau? Ya, udah. Idhabu ila ghairi. Nafsi. Ente aneh-aneh. Ya, begitu jawaban Nabi Adam. Enggak bakal bisa nolongin kita. Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Allah Isa sama jawabannya. Tapi Nabi Isa bilang, temuin Nabi Muhammad. Minta sama dia. Kata Nabi Isa gitu, berbondong-bondong gitu ntar di mahsyar. Menemui Rasulullah, saat kita panggil namanya, nengok Nabi Muhammad dengan wajahnya yang penuh dengan wibawa, yang indah, yang penuh dengan cahaya. Nengok Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad menoleh kepada umat-umatnya yang haus dengan pertolongan, maka pada saat itu tidak semua mata umat bisa memandang Nabi Muhammad. Karena kenapa? Lu dulu di dunia gak pernah baca sholawat. Lu dulu di dunia gak pernah ngedidik diri lu dengan didikan Nabi Muhammad. Lu dulu di dunia kagak pernah ngejauhin larangannya Rasul. Lu dulu di dunia gak pernah ngamalin sunnah Nabi Muhammad. Gak pernah ta'lim, gak pernah belajar.
Maka sebab itu matanya dihijab sama Allah buat memandang Nabi Muhammad. Hati-hati. Nabi noleh, ada yang bisa ngelihat. Bib umatnya sama umatnya sama. Saat Nabi noleh itu dipanggil, ya Rasulullah, syafi'ani ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Saat Nabi noleh sama kita, tidak bisa kita melihat wajahnya, hanya orang-orang tertentu. Shallu ala Muhammad. Tuh makanya dari sekarang banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Kita mati sendirian. Nih bulan Maulid banyak majelis, banyak acara-acara Maulid, datengin. Kata Abi Ali, masyi kama majma'il Maulid yujallil kurub. Di tempat-tempat kayak ginilah, tempat-tempat saat kita minta taubat sama Allah. Di tempat-tempat kayak beginilah yang mampu mengangkat bala musibah yang sedang menimpa kita. Maka jangan kalian sia-siakan nih malam Maulid. Malam lahirnya Nabi Muhammad, sesosok insan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa sholat karena siapa? Karena Nabi Mi'raj sama Allah, minta, ya Allah ringankan. Kalau enggak 50 waktu kita sholat, bisa enggak? 5 waktu aja kita masih bolong-bolong. Betul? 50 waktu kita sholat. Tapi apa? Nabi yakin enggak kuat, ya Allah, enggak ada yang kuat. Akhirnya dikasih 25 waktu, sampai 5 waktu aja. Nabi Musa bilang, wahai Rasulullah, umatmu gak bakal kuat. Apa kata Nabi? Wahai Musa, aku malu kepada Allah. Mungkin kalau Nabi Muhammad naik lagi, dikurangin tuh sholat. Ya Allah, bagaimana kekasihnya? Jangan ngehina Nabi, betul? Jangan ngehina Nabi, hadirin. Belajar, ta'lim. Apa yang Nabi bilang sama kita? Thalabul ilmi. Belajar tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Kalian umat Nabi harus punya ilmu. Mau perempuan, mau laki-laki harus punya ilmu. Jangan kita diri di atas dunia ini dengan orang yang dicap oleh Allah tidak punya ilmu. Ibu-ibu khususnya. Ibu walaupun umurnya sudah 50-an, 60-an, wajib harus tuntut ilmu. Kenapa? Satu, Al-Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan dalam kitabnya Sofatul Zubat, siapa orang yang dia beramal, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa manusia yang beramal, dia sholat, dia dia haji, dia umrah, dia zakat. Intinya siapa orang yang beramal tapi tidak pernah mempelajari daripada amal tersebut. Dia sholat tapi nggak pernah belajar sholat, cuma ngapalin doang, cuma tahu-tahu doang. Dia haji tapi dia tidak pernah ngaji, membuka tuh bab haji, bab umrah, bab zakat dan lain sebagainya, bab sholat, bab wudu, bab tayamum, bab sujud, bab ruku. Dia tidak pernah membuka daripada ilmu yang Allah wariskan kepada Nabi Muhammad. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka seluruh amal yang kalian kerjakan ketika antum mulai lahir ke alam dunia sampai akhir hayat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditolak seumur hidup, puasanya ditolak, zakatnya ditolak. Karena apa? Bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Makanya benar Imam Syafi'i bilang, ta'allamu
Belajarlah kalian, wahai umat-umat Nabi, ta'allamu falaisal mar'u yuladu aliman. Ya, karena tidak ada seorang anak yang lahir dari rahim ibunya menjadi orang alim, tidak ada. Semua jahil, semua bodoh. Beliau melanjutkan lagi, falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang punya ilmu, orang yang belajar ilmu, kualitasnya dibedain sama Allah. Betul? Lah iya. Makanya benar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau mengatakan, ya, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Beliau mengatakan ilmu itu, ya, ilmu itu bisa mengangkat keluarga, bukan satu orang, ya, keluarga yang tidak terpandang menjadi terpandang. Wal jahlu yuhdimu baital izzi wa syaraf. Dan kejahilan, kebodohan bisa meruntuhkan martabat yang mulia menjadi ambrok. Makanya hati-hati. Orang yang punya ilmu berkah hidupnya. Betul. Makanya tong lu belajar. Habis belajar amalin tuh ilmu. Karena kualitas orang yang punya ilmu sama yang kagak punya berbeda. Lihat orangnya. Orang yang punya ilmu, lihat jalannya dia, senyumannya dia, wajahnya orang yang punya ilmu. Ketika kita pandang, walaupun sumbing bibirnya, namun ilmunya dia masya Allah, lihat kita pandang wajahnya nih, getar kita punya hati. Karena apa? Antara orang yang berilmu dengan orang bodoh tuh berbenturan, ya getar orang bodoh. Kenapa kita mesti punya ilmu? Karena Dajjal bakal turun, bakal ngebodohin kita. Dajjal nih, oh masya Allah, orang agung. Dia merasa dirinya agung, mulia. Dajjal bisa nyiptain dunia, bisa nyiptain neraka, bisa nyiptain sorga. Dajjal tuh. Ada orang tanya, Habib, orang-orang yang ngikut Dajjal siapa? Ya itu salah satunya, orang-orang yang kagak punya datang majelis gedembrang-gedembreng doang, main hadroh, ilmunya mah kagak. Ini anak hadroh, belajar lo. Ya. Belaga-belaga peci, belaga-belaga baju koko bagus-bagus. Tanya, "Man arkanul Islam?" Au. "Wa man arkanul iman?" Au, Beb. Copot peci lo, ganti pakai belangkon. Iya. Ingat harus punya ilmu. Biar kita ini bisa nih ngehidupin malam maulid dengan ilmu kita. Fahim Tom? Nah, ini berapa nih? Dikit lagi dah. Dikit lagi, ya. Fakir masih ada dua lagi. Ini jauh-jauh nih, Depok sama Bekasi, masya Allah. Doain biar sampai, biar selamat. Amin ya Rabbal. Ntar ada Habib Sehan di sini, Habib Sehan, ada Al-Faqir Habib Salim, ya. Beliau nggak ikut, ya. Cuman anda suruh di sini deh sampai habis, ya. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Rabbal. Nah, ini bulan Maulid ya, ingat pesan Habib. Di bulan Maulid jangan banyak keluyuran kagak jelas. Iya, tuh datangin tuh majlis-majlis Maulid. Niatin, ya Allah berkah bulan Maulid, ya Allah berkahi hidup saya. Mudah-mudahan habis maulid saya dapat kerja. Amin. Mulut lu pada kaku apa? Udah tadi doa yang amin dikit. Insya Allah ba'da bulan maulid yang belum kerja dapat kerja. Ibu-ibu yang lagi susah, yang masih ngontrak, yang banyak cicilan, insya Allah Allah jauhin tuh dari cicilan. Allah lunasin, Allah punyain rumah. Bapak-bapak biar kawin lagi. Sunnah nih. Ayo mau ngomong apa sunnah? Saya mau tanya, sunnah apa yang kagak dianjurin buat perempuan? Nah iya itu betul tuh. Poligami. Lah emang perempuan boleh nikah lagi? Lah kagak boleh. Kecuali laki. Ya laki masna sulasa warubba 4. Iya, jangan lu nggak punya duit mau masna lu, jangan. Duit lu 20.000 mau kawin lagi.
Mau lu kasih makan apa bini lo? Beras. Ya udah satu dulu dah lu rasain. Iya. Lu rasain tuh satu, lu punya anak satu, lu rasain dah gimana tuh enaknya nikah. Ya, jangan buru-buru nikah. Ya, jangan buru-buru nih nikah. Perbaiki diri dulu. Lu punya apa? Lu punya masalah apa dalam diri lu? Males. Kurang ajar sama orang tua. Kejelekan apa? Lu rubah. Insya Allah berkat itu semua, ya kalau kita bisa ngerubah semua kejelekan dalam diri kita, insya Allah jodoh kita baik. Karena jodoh cermin diri kita sendiri. Lu malas, entar lu dapat jodoh lu malas. Lu sering ninggalin sholat, ya begitu sama. Jodoh lu sama, ninggalin sholat, betul. Ya insya Allah semua dapat jodoh yang soleha. Yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Amin ya rabbal. Ya ingat nih bulan Maulid ya. Bulan Maulid tuh banyakin dah baca sholawat. Ibu-ibu didik bu anaknya sama didikan Nabi Muhammad. Ya. Karena orang tua yang mati ya di dalam anaknya tidak terdidik dengan didikan Nabi Muhammad, celaka itu orang tua. Kenapa? Orang tuanya meninggal. Di alam kubur ayah ibunya sudah meninggal. Anaknya keluar sama laki-laki yang belum muhrim. Di jalan ke mall, di jalan ke taman-taman, jalan-jalan naik motor pelukan. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad, kalau ada anak keluar sama laki-laki yang bukan muhrimnya, maka apa itu anak dapat dosa zina. Habib kan saya nggak berzina, walaupun nggak berzina, kata Rasulullah. Dan orang tuanya juga dikirimin tuh dosa zina. Habib orang tua saya udah meninggal. Allah kirimkan dosa zina tersebut ke alam kubur orang tuanya. Allah, serem. Bu, didik anaknya bu. Kalau ada laki-laki datang ke rumahnya, bu mau izin, mau ngajak jalan, jangan kasih. Takut sama azab Allah. Di alam kubur kita sendiri rasain gelapnya alam kubur. Ditanya, wahai hambaku, itu anakmu jalan sama laki-laki yang belum halal, kau tanggung sendiri hukumannya. Disambung sama malaikat. Aduh ya Allah. Apakah engkau tidak mendidik anakmu dengan didikan Rasul? Itu amanat yang saya berikan. Kenapa engkau tidak jaga? Kenapa engkau tidak bertanggung jawab? Ditanya sama malaikat. Ibu-ibu yang punya anak, jangan biarin anaknya keluar rumah sama laki-laki yang belum muhrim. Jangan, ini pesan saya. Jangan sampai kita nyesel setelah kita mati di alam kubur, bertemu dengan munkar dan nakir. Di alam kubur gelap, nggak ada lampu. Ya, makanya nih kalau anak soleh, kalau emaknya meninggal, bapaknya meninggal, tuh dia 4 jam, 3 jam nggak bakal bangun. Ditungguin tuh di situ tuh. Biar ada baca doa apa kayak diem. Kenapa? Dia sayang sama emak bapaknya. Kalau saya bangun, malaikat langsung nanya. Tapi kalau saya nggak bangun, malaikat nanyanya pelan-pelan. Mandro buka. Kenapa ada anaknya? Anak soleh begitu. Karena apa? Setelah kita dikubur, ditinggal sama sanak saudara, ruh kita bu dimasukin lagi. Lu bangun di alam kubur ntar. Bangun semua di alam barzah. Cuman alamnya udah beda, tapi bangun kita melihat diri kita dikafankan. Namun di saat itu kita posisinya nggak tidur, disenderin ke dinding kubur kita sama malaikat. Ditanya, ayo mau ngomong apa? Nih dari sekarang mumpung kita masih ada umur, taubat sama Allah. Yang punya anak, didik anaknya. Jangan lagi lu keluar sama laki-laki yang bukan muhrim. Kalau emang lu udah gak kuat mau nikah, gue nikahin. Nikah ala kadarnya, buang dosa. Jangan mau nikahin anak 40 juta taruh, gue nikahin. Kalau enggak. Lu ngejual anak kayak pelacur namanya begitu. Ada nggak yang begitu? Belum lama murid saya anterin, ayo ke rumahnya, lu minta. Datang bapak ibunya udah sepakat, Habib kita orang minta 50 juta untuk sewa tenda, untuk makan.
segala macam. Lah ini murid saya orang kagak punya. Dia cuma nyiapin cuma 20 juta. 15 nya mau dikasih, yang 5 jutanya lagi buat pegangan dia. Ini namanya ngejual. Apa susahnya nikah? Iya, nikahin bu anak, nggak usah kita ngelihat anak saya mau dikasih makan apa. Itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Hukum ini dibedakan sama Allah. Lu masih jomblo, hukum lu beda. Udah nikah hukumnya beda lagi. Kan zaman sekarang omongan mama beda, bapak-bapak ya, beb belum kerja, beb mau makan apa anak saya, beb? Lu nggak kerja makan nasi, ya kerja juga makan apa bedanya? Nikahin dah anak kita ilangin dosa. Makanya zaman sekarang banyak, ya Allah jangan putuskan umurku sebelum aku menyelesaikan anak-anakku nikah. Terkhusus perempuan. Kalau laki-laki masa bodoh dah. Iya, bawa diri sendiri. Ya ini yang perempuan. Iya. Ya Allah jangan habiskan umurku sebelum nih anak perempuanku yang satu nikah ya Allah. Kalau udah meninggal di jalan sama laki-laki, aduh dia di alam kubur kesian. Anaknya sih masa bodoh, dinikmati tuh syahwat. Ibunya dicambukin sama malaikat. Bapaknya dipukulin sama malaikat. Kenapa? Karena engkau tidak menjaga amanat yang diberikan oleh Tuhanmu. Nih ibu pesan saya pesan sama ibu sekarang. Ingat sampai kapanpun, sampai akhir-akhir, bapak-bapak saya pesan. Jangan biarkan anak perempuan kita keluar dengan laki-laki lain. Bib kan dia udah izin, walaupun izin. Kalau mau tanya, kau suka sama anak saya? Bismillah, ayo ajak. Mental nih bro, berani gak lo? Ngomong-ngomong saya akan menikahimu, duit lu 2000-an. Kalau lu gentle sebagai laki, temuin bapaknya, bapak saya gak mau lama-lama. Ya. Tapi beginilah keadaan saya. Saya orang gak punya, tapi saya punya niat yang baik. Kita gak tahu hukum apa yang Allah bakal kasih tatkala kita udah nikah. Ya sekarang gini aja, ibu-ibu punya anak sekolah SD, jajannya berapa? Bu, anaknya SD, jajannya berapa? 2000. Naik SMP, berapa jajannya? Goceng. Naik SMA berapa? 20.000, betul gak? Tuh kita aja bisa adil sesuai tingkatan. Gimana Allah? Oh lu jomblo segini, udah nikah ya segini. Jangan mikirin, Allah aja adil. Ya Allah adil, Allah tuh enggak. Ya makanya belajar tauhid biar kenal Tuhan. Jangan kita mau nikahin anak, entah nggak punya duit gue nih, ntar gimana nih, anakku mau begitu dah. Mau dikasih makan apa nih anak gue? Mau makan apa? Lemper. Ya kan? Jangan begitu. Udah, lu mau nikah belum nikah makan nasi, betul. Mau nikah kagak nikah lu kencing, betul. Kecuali udah nikah lu nggak kencing baru mati, iya. Dah, jangan takut nikahin anak, ngilangin tuh tanggung jawab dosa kita. Zaman sekarang orang tua lebih baik ngebiarin anaknya keluar sama laki-laki daripada nikah. Kalau nikah udah terlepas daripada tanggung jawab kita, udah tanggung jawab suaminya. Dia mau ngapain kayak, yang penting apa? Dia mau ngamprak kayak berdua, mau cubit-cubitan kayak berdua. Iya. Mau ngapain kayak dia, udah halal, kita nggak dosa, betul. Giliran melendung duluan, lu paksain nikah duluan. Bahlul nih orang zaman sekarang. Mesti melendung duluan baru nikah. Kalau kagak melendung nungguin duit. Iya, zaman sekarang nih nikah nih murah, sebenarnya tuh nikah murah, ya. Modal 5 juta juga jadi. 5 juta bikin dia tuh nasi ala kadarnya, pakai telur, pakai ayam. Panggil Habib, panggil Kiai, bikin maulid.
asrogol, habis asrogol ijab kabul kelar. Apa yang susah? Yang susah omongan nah itu yang mahal tuh. Oh ntar tetangga bilang begini, enggak. Jangan mempersulit. Siapa orang yang mempersulit nikahnya, maka hidupnya bakal dipersulit sama Allah. Bapak punya anak, nikahin. Kenapa? Allah yang bakal ngatur rezekinya dia, bukan kita. Bukan kita yang mampu ngelihat, wah ini orang, enggak, Allah. Saya nikah nggak punya modal apa-apa, saya datang ke rumah orang tua istri saya, ngomong, abah begini, siap, cuman saya begini, saya nggak apa, orang nggak punya apa-apa, nggak urusan itu, bismillah. Nikah, mobil tu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Nih bahasa Arabnya begitu. Kan kalau pakai bahasa Indonesia, saya terima nikahnya fulanah binti fulan, lama. Kan pakai bahasa Arab, mobil tu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur, kelar. Iya. Ya, pakai bahasa Arab begitu. Jangan dihafalin, jangan. Entar, nih yang bocah-bocah lu diam aja lo. Iya. Ya, terima apa adanya. Makanya Nabi bilang kalau ada laki-laki baik agamanya, baik sholatnya, baik akhlaknya, baik ilmunya, ngelamar anak-anak kita walaupun dia orang nggak punya, terima, kata Rasulullah. Kalau tidak, bakal timbul fitnah sama anak-anak kita. Hati-hati. Bu, duit bukan jaminan kebahagiaan, betul. Yang menjamin kebahagiaan seorang anak, akhlak suami sama istri. Begitupun sebaliknya, akhlak istri sama suami. Tuh, sama-sama nih make akhlak. Kalau keluarga sama-sama make akhlak, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau cuma duit doang, oh duitnya banyak, mobilnya BMW, rumahnya gedong, punya perusahaan, punya pabrik, punya ini. Tapi apa, kurang ajar sama orang tua. Bininya baru nikah 2 bulan, 4 bulan digampar. Mau begitu? Kemana tuh duit yang banyak? Kemana tuh rumah yang mewah? Nggak bakal ada. Cari akhlak, cari biar ada jelek, nggak apa-apa. Karena yang mampu menumbuhkan cinta seseorang nih hati. Akhlak dari ibadah, walaupun bibirnya sombing, ngamar lo, baik agamanya, baik akhlaknya, masya Allah orangnya takut sama Allah, terima. Gue jamin lo, hidup lo dunia akhirat senang. Walaupun sombing, jangan lihat dari fisik tidak menentukan kebahagiaan, betul? Ya, apa kata Rasul? Apa kata Nabi? An nikah sunnati, faman raqiba an sunnati falaysa minni. Itu hati-hati tuh, jomblo. Kata Rasulullah apa? Nikah adalah sunnahku. Dan siapa orang yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hati-hati. Nikah beruan. Ya. Apalagi nih bulan Maulid. Bulan Maulid paling bagus buat nikah, betul? Iya, bulan Maulid lu nikah di situ dah. Iya, Udah cari gimana sih? Ente ganteng-ganteng enggak punya cewek gimana? Aneh aja udah nikah banyak cewek aneh. Iya banyak ya laki bro. Nih haji dulu muda juga, masya Allah. Iya laki tuh nggak cukup 1 ya, 4. Nabi aja berapa nabi banyak 9. Kita cuma dikasih 4, ya 4 udah. Iya jangan takut sama perempuan, jangan takut. Dia ancam lagi ya. Iya laki-laki tunduk sama perempuan, ya makan bubur lu tiap hari. Laki-laki harus strong. Bininya ngomel nunduk ya. Kang Jengkol. Iya. Lagi ngopi nih, malam-malam habis maulid, habis majlis taklim lagi ngopi. Bib, bini aneh. Ya. Ganti tuh sarung sama rok. Orangnya ganteng, badannya gede, sama bini takut. Ya. Ayah. Iya, laki-laki harus strong. Bini ngancem. Oh, lu kalau nggak pulang gue kunciin. Ya udah lu kunciin
gue beli lagi rumah. Gitu. Ngapain takut ya? Nah, ini bulan Maulid Ibu, yang punya anak perawan nikahin dah. Ya Bu ya, nggak usah takut sama rezeki. Ya nikahin. Jangan takut, walaupun nggak ada mahar walaupun kagak ada duit nikahin. Yang penting apa? Kita ilangin nih dosa, kita ilangin nih azab Allah, kita ilangin semuanya. Biar kita nggak diazab sama Allah. Ntar kalau kita mati ditanya, no anak ente jalan sama laki-laki mau ngomong apa Ibu? Bapak mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong. Salah saya, nyesel. Udah lu terima sendiri. Paham Tom? Yang perempuan. Ya, para perawan nih yang masih perawan, yang perempuan, dengar Habib. Cari kalau sudah jatuh saatnya nanti, cari laki-laki yang soleh. Yang pertama, baik agamanya. Ya, yang kedua, baik akhlaknya sama kedua orang tua. Yang ketiga, baik bicaranya, menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Yang kelima, dia tidak pernah kasar sama perempuan. Tuh deh, ini ente ambil, selamat dunia akhirat. Beb, tapi pas-pasan kagak apa-apa. Ya lebih-lebih dapat yang ganteng, lebih dari saya dah. Ya, lebih dari lebih dari Habib paling ganteng dah, bewokan ya. Bewokan pasti garuk, runtok ya. Ya, paham Tom? Nah, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan bulan Maulid. Amin ya Rabbal. Nah, sebelum saya tutup, Al-Fagir pengen mengajak ya antum semua ya, siapa yang mau berpartisipasi. Al-Fagir insya Allah tanggal 18 pengen mengadakan Maulid Nabi Muhammad ya di Jalan Petamburan 4. Tahu nggak? Dekat sini, dekat, nggak nyebrang doang. Ya di Petamburan 4 insya Allah tanggal 18 November ya hari Rabu malam Kamis ya ba'da Isya insya Allah pembacaan maulid, pembacaan managib Syekh Abu Bakar bin Salim dan sekaligus tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Ya tadinya Fagir pengen Habib Bahar nih, ya tangkap lagi. Doain biar selamat. Ya. Yang mau nyumbang fotol. Nah, insya Allah nih ada yang nanggok nih. Ya, berapa aja? Ibu niatin 2.000 ya Allah. Utang saya belum lunas nih, berkah Maulid saya nyumbang buat Maulid, ya Allah lunasin utang saya. Ya Allah kontrakan saya 2 bulan nanggok belum bayar. Niatin, ya Allah berkat 5.000, 2.000, ya Allah lunasin saya punya kontrakan biar punya rumah sendiri. Amin ya Rabbal. Ayo anak hadroh iringin salatullah salamullah. Salatullah la salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Ayo baca semuanya. Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Ilahi salimin ummah minal afati wan nijmah. Ilahi salimin ummah minal afati wan nijmah wa min hammin wa min gumma bi ahli badri ya Allah.
Salatullah salamullah ala taha. Ya Allah, jangan haramkan jiwa ini untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Salamullah. Ya Allah, berkahi malam ini dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ilahi ghfir wa akrimna min al-matalibin minna. Allah. Ilahi ghfir wa akrimna min al-matalibin minna. دفع مساءتنا عنا بأهل بدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على نبي البر بالعدل ولا هسري. وصل على نبي البر بلا عدل ولا هسري. وآل سادة قري بأهل البدر يا الله. سلام الله. Ya Allah, angkatlah wabah dari dunia kami ya Allah. Angkatlah virus corona dari Indonesia ya Allah. Berkat maulidnya Nabi Muhammad. Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma. Ayo baca semua, pegang dadanya biar diberikan ketenangan sama Allah, ketenangan jiwa dan batin. Sekali lagi baca yang kencang, ayo. Sallu ala Allahumma salli. Ya Allah, berkahi diri kami ya Allah. Panjangkanlah kedua orang tua kami, umur kedua orang tua kami, sehatkanlah mereka, jauhkan mereka dari penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Keberkahan dunia akhirat. Keberkahan bulan agung Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa Al-Fagir mengundang, ya. Al-Fagir mengundang tuh tanggal 18
November. Ingetin tuh datang semua ya, datang yang punya motor insya Allah motornya ganti lagi yang baru. Yang belum punya motor dapat motor. Ya biar bisa datengin maulid Nabi Muhammad ya. Tanggal 18 hari Rebo malam Kamis di Jalan Petamburan 4 ya. Jalan Petamburan 4 ya. Antum masuk gang insya Allah udah ada umbul-umbul. Ya doain biar lancar semuanya. Dan juga insya Allah antum semua diberikan sehat walafiat, panjang umur agar dapat menghadirinya. Amin ya rabbal ya Rabbi wa jama'ana wa ahbabalana fi darikal firdausi ya rajwana ya Rabbi wa jama'ana wa ahbabalana fi darikal firdausi ya rajwana ya Rabbi wa jama'ana wa ahbabalana fi darikal firdausi ya rajwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dzunub wa tusihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil. Ya, mungkin ini saja yang dapat Al-Fagir sampaikan. Insya Allah di waktu lain kita dapat berjumpa kembali. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.